Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di dalam kehidupan ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya hari ini kita bisa hadir ke sini, ini adalah karena karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat sehat kita sedang dicabut, tentu mungkin kita tidak bisa hadir di tempat ini, tidak bisa sholat berjamaah di masjid ini. Jadi intinya kita terus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia nikmat yang Allah berikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum subuh kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan materi beberapa minggu yang lalu, yang mana beberapa minggu yang lalu mohon maaf saya tidak bisa hadir di Al-Ittihad ini karena qadarullah kesehatan sedang terganggu. Hampir 3 minggu terkena ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan gitu ya. Jadi kena batuk Pak Wahyu, kena batuk. Jadi hampir 3 minggu gitu ya, padahal ahli obat gitu, sudah minum obat antibiotik pun masih belum reda gitu ya, hampir minum antibiotik 2 minggu gitu. Intinya ini artinya ya ini sebenarnya karunia Allah juga gitu ya, sakit pun ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum subuh ini kita lanjutkan pembahasan tentang doa. Kita ketahui bersama, dulu kita sempat bahas bahwa doa itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata da'a, yang artinya apa Pak? Da'a, permohonan atau permintaan. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi, bahwa doa ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, pada kultum subuh kali ini saya akan menambahkan materi tentang waktu-waktu mustajab di dalam berdoa. Jadi Allah memberikan kepada kita atau mengkaruniakan kepada kita waktu-waktu mustajabah dalam berdoa. Waktu-waktu mustajab di mana hendaknya ya kita memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah. Nah, yang pertama adalah waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir ini mungkin sekitar jam berapa, Pak? Ya, jam 3 atau jam 4 ya. Sepertiga ya, sepertiga malam ya, jam 3 atau jam 4. Nah, ini adalah waktu yang mustajabah dalam berdoa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Yang artinya adalah Rabb kita tabarakallahu ta'ala turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya waktu di sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajabah dalam berdoa. Janji Allah, siapa yang berdoa pada waktu sepertiga malam terakhir ini, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. Kemudian siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan maka akan aku ampuni. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini artinya hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir ini untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Niscaya Allah akan kabulkan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu yang mustajabah berikutnya adalah hari Jumat, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil yaumil jum'ati la sa'atun la yuwafiquha muslimun qaimun yusalli yas'alullahu khairan illa a'tahu iyyah. Yang artinya adalah sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang apabila seorang melakukan salat dan memohon kebaikan kepada Allah di waktu itu, maka Allah pasti akan memberinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memberikan keistimewaan di hari Jumat. Sebagian ulama
mengatakan hari Jumat ini waktu mustajabah itu ketika khutbah Jumat, ketika di antara khutbah kedua, ketika khatib duduk di khutbah di antara dua khutbah. Nah, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi ketika Jumatan Pak, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa, dan kita bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah walaupun waktunya sangatlah sempit. Kemudian para ulama juga berpendapat waktu yang mustajabah hari Jumat ini adalah waktu setelah habis sholat asar. Jadi hendaknya setelah sholat asar kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah bagian daripada waktu yang mustajabah dalam berdoa. Maka kita manfaatkan di hari Jumat ini, malamnya, subuhnya, siangnya, ataupun sorenya, untuk kita pakai untuk terus berdoa kepada Allah, memohon atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang berikutnya, waktu yang mustajabah dalam berdoa adalah waktu antara azan dan iqamah. Jadi waktu yang mustajabah berikutnya adalah waktu di antara azan dan iqamah. Azan dan qomat itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah fad'u." Yang artinya sesungguhnya berdoa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu maka ketika kita sudah tahu bahwa antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajabah, maka hendaknya kita manfaatkan untuk berdoa. Ya, maka di Al-Ittihad ini alhamdulillah ketika tadi adzan subuh sampai menjelang qomat itu kita gunakan untuk berdoa, karena ada sebagian saudara kita memanfaatkan antara adzan dan iqamah itu untuk apa Pak? Biasanya apa istilahnya apa, pujian gitu ya, pujian gitu ya, pujian. Jadi dari setelah adzan sampai qomat itu ada yang ya baca pujian-pujian gitu. Padahal yang disunahkan ya, yang disunahkan oleh Rasul adalah kita manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Ya, karena itu adalah waktu mustajabah. Ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kita manfaatkan. Kadang ada orang-orang yang belum paham bahwa antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah. Terkadang ada yang mainan HP gitu ya Pak, ada yang ngobrol gitu, padahal itu adalah waktu yang mustajabah. Jangan sampai kita lupakan gitu. Ketika kita punya hajat, ketika kita punya keinginan, manfaatkan ya antara waktu azan dan iqamah untuk berdoa kepada Allah. Allah memberikan kepada kita waktu sholat dalam sehari semalam 5 kali dalam semalam ya, 5 kali. Maka ada 5 waktu mustajab yang Allah berikan untuk kita berdoa ya, waktu antara adzan
dan iqamah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Manfaatkanlah oleh kita untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah atas hajat-hajat yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagian ya waktu-waktu mustajabah untuk berdoa yang bisa kita gunakan untuk memohon kepada Allah atau meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu mustajabah yang Allah berikan, sehingga insya Allah doa-doa kita, permohonan-permohonan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.